Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Iqbal. Assalamualaikum, Mas Syifa. Terus ada Assalamualaikum, Nasnin. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cira. Assalamualaikum, Naudi. Naudi. Terus ada Abiyu, Faras. Assalamualaikum. Terus ada siapa lagi nih? Adib. Assalamualaikum, Adib. Ada Afifah. Assalamualaikum, Afifah. Terus ada Fahri. Assalamualaikum, Fahri. Ada Nabila. Assalamualaikum. Salam Pak. Ada Rasika. Assalamualaikum, Rasika. Oke. Salam. Ada Bianca. Assalamualaikum. Mohon maaf ya jika tadi telat sebentar. Pak Yazid mut ya, kayaknya ada suaranya cukup kencang ini. Oke, Pak Yazid mut ya, biar suaranya jelas, tadi masih tabrakan. Oke, sebenarnya Pak Yazid mohon maaf jika tadi terlambat sedikit, karena tadi Pak Yazid ternyata harus pindah lokasi atau pindah tempat Zoom, dan tempat Zoom yang sebelumnya dipakai oleh guru yang lain. Oke, baik teman-teman. Langsung saja ya, kita tampilkan. Nah, ini dia pelajaran kita hari ini. Teman-teman udah nyiapin alat tulisnya? Buku tulis, pensil, penghapus sudah ya? Wah, ini Cira udah sampai dimakan-makan itu pensilnya ya. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan belajar namanya adalah faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Nah, faktorisasi prima ini adalah merupakan rangkaian dari pembelajaran kita sebelum nanti menentukan FPBKPK menggunakan caranya sengkedan. Oh, ada yang pernah dengar kata sengkedan? Oh, belum pernah. Oh ya, nanti kita akan belajar ya apa itu sengkedan dan cara penggunaannya. Nah, baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah kita telah berdoa, sudah mulai pada datang juga teman-teman yang lainnya. Semoga dengan berdoa kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Yazid punya sebuah gambar. Nah, gambar apa kira-kira ini? Yang tahu apa itu? Mobil. Mobil apa ini? Lego. Siapa di sini yang udah pernah main Lego? Angkat tangan. Saya. Oh, ya. Saya Pak. Saya. Oke. Ini Lego besar. kenapa bisa menjadi sebuah mobil? Menjadi bentuk mobil. Legonya diapain? Disusun. Disusun, betul. Jadi kita mobil ini berasal dari tumpukan-tumpukan Lego ya, Lego yang disusun secara rapi ya sehingga menjadi bentuk sebuah mobil. Nah, jadi dari gambar di atas sebuah mobil atau robot ya, jadi Lego itu bisa buat robot, mobil, rumah dan segala macam merupakan bagian-bagian dari Lego yang tersusun. Maksudnya apa Pak Yazid? Pak Yazid mut ya, ini kayaknya soalnya agak berisik soalnya. Jadi jangan dinyalakan mikrofonnya ya. Nah, jadi dari gambar yang di atas, sebuah mobil atau robot ataupun yang lain itu merupakan bagian-bagian dari Lego yang tersusun. Maksudnya dengan pelajaran kita adalah hubungannya kita belajar namanya faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Ya, faktorisasi prima adalah
Nih ya, Pak Isid kasih garis bawah di sini. Oke, garis bawah di sini adalah cara menyatakan bilangan, ya, cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian atau pembagian bilangan-bilangan prima. Nah, sederhananya faktorisasi prima itu sama seperti tadi kayak Lego, ya, sebuah mobil itu merupakan susunan-susunan dari Lego-Lego. Nah, faktorisasi prima itu kita ada sebuah angka yang besar, angka tersebut kita jadikan menjadi bilangan-bilangan prima yang kecil-kecil. Nah, ya. Jadi semua bilangan itu dapat dirubah menjadi bentuk faktorisasi prima atau bilangan-bilangan prima dengan cara bilangan tersebut dibagi oleh bilangan prima. Jadi bilangan prima, misalkan bilangan lain ya, bilangan 10, 20, 30, 40, 15, itu bilangan itu bisa dipecah-pecah atau dijadikan ke dalam bentuk bilangan prima yang kecil. Yo. Yang Pak Yazid, tolong ayo. Ada yang tahu nggak bilangan prima itu berapa aja? Masih ingat nggak kemarin bilangan prima itu berapa? Berapa? Bilangan prima berapa? Berapa Cira? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Cukup ya sampai situ. Nah, bilangan prima itu dari angka 2. Silakan matikan lagi. Terima kasih Cira, Bianca. Nah, jadi bilangan prima itu dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, ini bilangan prima. Nah, jadi kalau nanti kita suruh menentukan faktorisasi prima dari bilangan 8, nah berarti bilangan 8 itu dirubah menjadi bilangan-bilangan prima. Silakan tentukan faktorisasi prima dari 20. Nah, maka angka 20 itu dijadikan bilangan-bilangan prima atau menjadi angka yang lebih kecil tapi isinya bilangan prima semua. Hampir sama seperti kayak Lego tadi ya. Nah, bagaimana sih cara merubah bilangan prima tersebut atau merubah faktorisasi prima tersebut? Cara menentukannya adalah menggunakan 2 cara. Nah, cara pertama yaitu yang namanya adalah sengkedan atau cara tabel. Cara kedua namanya adalah pohon faktor. Tetapi yang akan kita pelajari itu yaitu dengan cara pertama, cara tabel atau disebut sebagai cara sengkedan. Kenapa? Karena cara ini itu digunakan di kelas-kelas berikutnya. Jadi di kelas 5, kelas 6 itu semuanya nanti menggunakan cara ini. Kenapa? Karena cara ini itu berikutnya itu akan lebih efektif dan efisien. Itu kuncinya satu. Ya, jadi nanti di kelas 4, 5, 6 akan menggunakan ini. Jadi Pak Yesid harap teman-teman di pertemuan kali ini sudah bisa menggunakan cara sengkedan. Tujuannya apa? Karena kalau teman-teman belum bisa di kelas 4 menggunakan cara sengkedan, biasanya di kelas 5, 6 itu akan kebingungan, ya, akan kesulitan sendiri dibandingkan teman-teman yang lainnya. Nah, seperti apa caranya? Ini dia. Nah, ini cara sengkedan atau tabel. Karena bentuknya seperti tabel, maka disebut sebagai cara tabel. Ini bentuknya kayak pohon, maka disebut sebagai pohon faktor. Nah, caranya, tadi Pak Isid bilang bahwa sebuah faktorisasi itu adalah sebuah bilangan dinyatakan dengan cara dibagi atau dikali dengan bilangan-bilangan prima. Nah, caranya kayak gini, perhatikan ya. Misalnya angka 16. Enggak. 16 ini kemudian kita bagi dengan bilangan prima. Nah, jadi yang di dalam sebelah sini nih ya, Pak Isid pakai kotak warna biru ini, itu adalah harus diisi oleh bilangan prima. Apa? Diisi oleh bilangan prima. Jadi ini harus wajib dengan bilangan prima. Nah, 16, jadi caranya itu 16 dibagi oleh 2. Hasilnya taruh di sini, 8. Ya. Habis itu 8 dibagi lagi oleh 2. Hasilnya 4. 4 tulis di sini. Habis itu 4 dibagi lagi oleh 2. Hasilnya 2 terus di sini. Habis itu 2 dibagi lagi oleh 2. Hasilnya 1. Nah, teman-teman dalam menentukan faktorisasi prima harus sampai ketemu bawahnya itu menjadi angka berapa? Angka 1. Jadi kalau pembagian biasa kan ketemunya harus 0 bawahnya ya teman-teman ya. Tapi kalau kali ini menentukan faktorisasi prima harus sampai bawahnya itu menjadi angka 1. Dan di sini harus membagi dengan bilangan
prima. Contohnya gini ya, contohnya 16 selain bisa dibagi angka 2, bisa dibagi angka berapa lagi? Ayo, 16 selain bisa dibagi angka 2, bisa dibagi angka berapa lagi? Ayo, angka berapa? 4, betul, angka 4. Tapi kenapa kok nggak boleh dibagi angka 4? Karena itu bukan bilangan prima. Betul, Karena makasih bukan Sira. bilangan prima. Karena 4 itu bukan bilangan prima, ya, maka 16-nya tidak boleh dibagi 4, tidak boleh. Kenapa? Karena 4 bukan bilangan prima. Jadi hanya boleh dibagi oleh bilangan prima gitu, ya. Jadi harus boleh dibagi oleh bilangan prima, ya. Ini adalah caranya seperti ini, ya. Pengerjaannya, oke. Nah, terus dalam membagi, ya, jadi pakai dengan pembagian ya, atas dibagi samping, hasilnya taruh di bawahnya. Di atas dibagi samping, taruh di bawahnya, atas dibagi samping, taruh di bawahnya, atas dibagi samping, taruh di bawahnya, sampai hasilnya menjadi 1. Nah, terus dalam membagi, Pak Hid punya trik ya. Tipsnya adalah membagi faktorisasi prima, bilangan, ini teman-teman boleh ikut catat ya. Jadi bilangan yang memiliki satuannya 2, 4, 6, 8, 0 itu bisa dibagi 2. Maksudnya apa? Jadi bilangan genap yang belakangnya 2 seperti 12, belakangnya 4, 24, belakangnya 6, 36, dan seterusnya, dan lain-lain itu bisa dibagi 2. Kenapa? Karena 2 itu bilangan prima. Jadi teman-teman kebanyakan ada yang bingung, oh ini dibagi berapa ya? Lihat dulu. Pokoknya genap lah. Ya, pokoknya genap itu dibagi 2. Terus kalau yang belakangnya itu memiliki satuannya 0 dan 5, ya seperti 10, 15, 20, 25, 35, dan seterusnya, itu bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 5. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tips sedikit dari Pak Yazid. Sebenarnya Pak Yazid sudah pernah menyampaikan dulu waktu di pembagian ya, tapi ini Pak Yazid ulang lagi ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke, ayo hapus. Nah, sekarang Pak Yazid minta teman-teman siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Kita praktek bareng, apa? Praktek bareng. Jadi Pak Yazid nulis di layar, teman-teman tulis di buku tulis ya. Teman-teman nulis di buku tulis ya. Harus ikutin ya. Karena biasanya kalau cuma hanya karena tadi udah cukup memperhatikannya, sekarang kita praktek. Nah, soalnya kita baca dulu, biar Pak Yazid bantu bacakan. Soalnya adalah tentukan faktorisasi prima dari bilangan 9. Nah, jadi cara mengerjakannya tulis dulu angka 9. Nah, setelah tulis, kita kasih garis. Nah, dari 9 ke sini, itu dibagi. Ya, dibagi. Kira-kira 9 dibagi berapa? Harus oleh bilangan prima. Bagi berapa? 3. Makasih Fredika. Dibagi 3. Nah, pasti pakai kata warna dah. Warna yang bagus. Warna biru. Oke, dibagi 3. Oke. Hasilnya berapa jadinya? 9 bagi 3? Nah, 3-nya tulis di mana? Tulis di mana? Di bawahnya 9 di tengahnya. Habis itu dibagi lagi apa enggak? Iya. Dibagi. Betul, dibagi lagi. Kenapa? Karena rumusnya harus sampai ketemu 1. Dibagi berapa ini? 3-nya? 3 bagi 3. 3 lagi, betul. 3-nya dibagi 3. Boleh ya, karena 3 itu bilangan prima. Nah, maka dibagi 3. Hasilnya berapa? 1. Nah, kalau hasilnya 1 udah selesai atau belum? Udah. Sudah, pintar. Nah, maka faktorisasi prima itu yang sebelah sini ya. Nah, jangan salah. Kenapa? Karena kemarin ada yang menentukan faktorisasi primanya yang ini. Nah, ini. Yang ini salah. Yang warna merah yang benar ya. Ini yang warna merah yang benar nih. Nah, ini yang benar. Nah, ini faktorisasi primanya. Jadi cara jawabnya gimana? Cara jawabnya kayak di bawah nih. Nah, cara jawabnya seperti ini. 3 pangkat 2 atau 3 kali 3. Betul. Faktorisasi prima dari 9 adalah 3 kali 3 sama dengan atau 3 pangkat 2. Kenapa jadi 3 pangkat 2? Karena 3-nya ada 2, maka ditulisnya boleh dalam bentuk pangkat atau jadi 3 pangkat 2. Oke. Siapa yang udah paham sampai sini?
Saya. Oh, udah paham. Masya Allah. Makasih, Bianca. Terus siapa lagi tuh? Nazifa. Oke, Afifa. Sudah paham. Oke, baik. Kita seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan. Masih lanjut ya ke contoh berikutnya. Kita masih latihan bareng. Masih latihan bareng. Oke, contoh berikutnya. Ya, mohon maaf ya. Oke, contoh berikutnya adalah tentukan faktorisasi prima dari bilangan 12. Oke. Ayo. Dua. Caranya Dua. sebentar. Tulis dulu angka 12. Ayo ikutin ya. Ayo, Mas Rafan ikutin. Nah, habis itu dibagi berapa tadi? 2. Pintar. Hasilnya berapa dibagi 2? 6. 6-nya tulis di mana? Di bawahnya angka? Di bawah 12. Oke. Habis itu dibagi berapa lagi? 6-nya? 3. Boleh nggak dibagi 3? Boleh. Kenapa? Karena 3 bilangan prima. Hasilnya berapa? 6 dibagi 3? 2. 2 terus di sini. Pintar. Masih dibagi lagi apa enggak ini? Masih, karena belum ketemu 1 ya. Dibagi berapa sekarang? 2 dibagi 2. Hasilnya berapa? 1. Jadi faktorisasi primanya yang di angka sebelah sini ya. Nah, itu 2 dikali 3 dikali 2. Nah, atau lebih rapinya nulisnya kayak gini yang di bawahnya Pak Yazid nih. Nah, ya. Urutan ya, urutan. 2 dulu, dikali 2 lagi, dikali 3. Karena 2-nya ada 2, maka bisa nulisnya dengan cara dipangkatkan. Atau 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, Pak Yazid. Tapi kan Pak Yazid, 12 kan bisa dibagi 4. Kok kenapa nggak dibagi 4? Ayo, kalau yang nanya kayak gitu, boleh bantu apa yang bisa bantu Pak Yazid. Kenapa 12-nya nggak dibagi 4, Pak Yazid? Kan 12 bisa dibagi 4. Ayo, kenapa? Karena bukan bilangan prima. Betul. Bukan bilangan prima. Masya Allah. Karena 4-nya bukan bilangan prima, maka tidak boleh dibagi 4. Kenapa? Hukumnya hanya boleh dibagi oleh bilangan prima. Oke, sampai sini ada yang masih belum paham? Yo, siapa yang masih kesulitan? Atau udah pada bisa semuanya? Aku bisa. Bisa, Masya Allah. Barakallah yang udah bisa ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, baik. Coba ya. Sekarang yang udah bisa boleh coba sendiri. Nah, nih. Tentukan faktorisasi prima dari bilangan 14. Ayo, yang sudah bisa boleh coba sendiri ya, Kak. Nanti yang belum bisa boleh ikutin Pak Yazid ya. Yang belum bisa boleh ikutin Pak Yazid. Nanti kalau yang udah bisa gimana Pak Yazid jawabnya? Jawabnya kirim ke chat Pak Yazid ya. Di private kirim chat ke Pak Yazid yang sudah bisa. Nah, ini yang belum bisa udah, nanti Pak Yazid periksa ya. Yang belum bisa ikutin Pak Yazid caranya. Nah, di sini 2. Habis itu cari berapa? Pak Yazid nggak mau ngasih tahu lagi sampai sini. Nanti coba teman-teman coba lagi dulu sendiri. Nah, ayo. Ya, silakan. Habis itu dilanjutkan ya. Nanti jawabannya ini kan dibagi ya teman-teman ya. 14. Jangan kasih tahu dulu. 14-nya dibagi 2. Hasilnya berapa? Nah, terus di sebelah di bawah sini ya teman-teman ya. Terus di bawah sini. Nah, habis itu dibagi lagi ya. Terus di bawah sini bagi dengan bilangan prima. Berapa bilangan primanya? Nanti sampai ketemu di sini bawahnya jawabannya sampai di sini 1. Nah, nanti teman-teman yang tulis, nah, yang tulis di sini jawabannya ya. Gitu. Dan kasih tahu dulu. Oke, Cira jawabannya sudah benar. Barakallah ya. Ya udah enggak. Cira udah benar. Fakhri sudah benar. Alhamdulillah. Ya, ada Cira, Fakhri. Nah, Nazifa nanti jawabnya pakai kali ya Nazifa ya. Berarti 2 dikali 7, jangan pakai dan ya. Terus Amar, Mas Amar coba diperiksa lagi. Ini kan baru 14 belum sama. Itu Pak, itu belum. Itu belum Pak. Ya, siap.
Faira jawabannya udah benar, Naudi udah benar, Rafan sudah benar. Kaisa masih kurang Kaisa, ya angkanya bukan ada 2 angka, ya coba dicek lagi. Amar, Aku kekirim terus sih. Belum Amar, Pak, itu kekirim terus ini. iya Nggak oke, bisa saya gituin. bisa coba di latihan, ya bisa. Oke, kita bahas ya, nanti jadi yang lain bisa tahu juga. Jadi jawabnya bagaimana Pak Yazid jawabnya tadi? Ini 14 dibagi 2, hasilnya berapa? Jadi 7, pintar. Habis itu 7-nya dibagi berapa lagi? Dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 3? Nggak bisa juga. Bagi 5? Nggak bisa. Berarti dibagi 7. Nah, kenapa kok boleh bagi 7 Pak Yazid? Boleh, karena 7 merupakan bilangan bilangan prima. Jadi, jawabannya adalah yang dalam lingkaran ini, yaitu 2 kali 7. Itu merupakan faktorisasi prima dari 14. Oke, ya. Siap, baik teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ke Pak Yazid? Coba tadi yang menjawabnya masih salah. Nggak ada, oke. Jadi yang jawabnya masih salah coba diperiksa dulu. Tadi salahnya di mana ya. Caranya atas dibagi samping, hasilnya taruh di bawah sini. Terus dibagi lagi, terus hasilnya taruh di bawah sini ya. Sampai ketemu bawahnya menjadi angka 1. Dan kuncinya di sini harus dibagi oleh bilangan prima. Dan jawabannya yang bilangan prima ini yang buat ngebaginya gitu. Itu adalah jawabannya atau bentuk faktorisasi primanya. Oke. Nah, Pak Hid punya sebuah gambar nih teman-teman ya. Kira-kira ini gambar apa? Gambar apa? Ayo, silakan. Gambar apa? Lilin. Oke, lilinnya lagi diapain? Dipegang. Oke, Pak Hid matiin ya. Ini kayak lagi ada yang lagi mau blender, jadi suaranya nabrak. Nah, pertanyaannya adalah, ya nanti jawab di chat ya, jangan disebutin. Seorang lelaki bernama Sony sedang menyusuri goa yang gelap. Goanya gelap nih. Beruntung banget di tengah kegelapan, ia membawa lilin dan obor. Untungnya lagi gelap-gelap membawa lilin dan obor. Tapi sekarang Sony bingung. Untuk mendapatkan cahaya yang lebih terang, biar dapat cahaya yang lebih terang, manakah yang harus ia nyalakan terlebih dahulu? Jadi jangan disebutin. Apinya. Karena dia sudah bilang tadi, rumusnya apa? Jangan disebutkan, tetapi jawabnya di chat ke Pak Yazid ya. Kenapa? Karena kita nanti akan belajar menggunakan dan jawabnya di chat. Jadi kenapa? Karena kalau pakai mic nanti suaranya pada tabrakan. Nah, Yazid bacain ya. Cira apinya, maksudnya apinya dinyalain. Ya, apa yang dinyalain? Apinya menggunakan apa? Menyalakan apinya. Obor dan lilin juga sama-sama menghasilkan api gitu ya. Bianca obor, Ragif obor, Paras keduanya, nggak boleh keduanya, harus milih satu. Terus ada yang jawab api, ada yang jawab obor, terus dinyalakan, yang dinyalakan apinya. Ya, nyalakan apinya itu menggunakan apa gitu ya. Ada obor, lilin. Nah, obor karena obor paling besar apinya. Wah, masuk akal juga karena obor lebih besar daripada lilin. Kira-kira apa jawabannya? Lilin, obor. Wah, pakai kayu bakar, nggak ada kayu bakar di sana. Adanya lilin dan obor. Nah, jawabannya adalah apa? Korek api. Korek api. Iya, terus kalau buat nyalain lilin sama obor, kira-kira apa dulu yang buat dinyalakan apa dulu? Apa yang dinyalakan? Emang korek api di situ, Pak. Bapak, misalnya kalau ada korek api, mendingan ambil kayu, abis itu masuk. Banyak itu kan bakar kayunya. Gimana sih, Bapak? Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini hanya sebuah permainan ya. Dan otomatis walaupun lilin dan obor itu sama-sama bisa lebih menyala lebih ini, tetapi kalau nggak nyalain harus nyalain korek api dulu baru bisa nyala lilin dan obornya. Bapak nggak bilang bahwa korek api, ya namanya permainan ya, itu menggunakan logika kita. Oke? Ya, ini hanya sebuah game ya teman-teman ya, biar makin seru. Oke, sekarang langsung ke
latihan lagi. Nah, teman-teman silakan kerjakan sendiri ya. Anak-anak yang soleh, pintar, hebat-hebat ya, kerjakan sendiri, yaitu menentukan faktorisasi prima ya dari bilangan 24. Nah, silakan teman-teman tentukan faktorisasi prima dari 24. Kerjakan di buku tulis. Jika telah selesai, kirim jawabannya melalui chat di Zoom ke Pak Yazid ya. Melalui chat di Zoom ke Pak Yazid. Cara menjawabnya bagaimana? Seperti kayak tadi, tulis dulu angka 24. Nah, selalu angka 24, jangan lupa kasih garis. Nah, di sini harus dibagi dengan bilangan prima. Nah, ya, harus dibagi bilangan prima. Bilangan prima itu berapa? Ada 2, ada 3, terus ada 5, ada 7. Cek dulu, 24 bisa dibagi 2 enggak? Kalau bisa maka tulisnya 2 gitu. Nah, dan seterusnya ya teman-teman ya. Nanti hasilnya tulis di bawah sini. Nah, habis itu dibagi lagi gitu sampai ketemu nanti jawabannya 1. Sampai ketemu akhirnya hasilnya 1, tetapi jawabannya yang bilangan prima di samping. Oke. Ada 1 orang sudah menjawab benar, Fredika. Pertama kali menjawab benar. Nah, ya. Barakallah. Yang lainnya masih ditunggu. Terus ada Cira, jawabannya benar. Naudi, nah Naudi 2, 3-nya sudah benar, tinggal 4-nya Kak. 4 itu bukan bilangan prima, jadi 4-nya dibagi lagi. 4-nya dibagi lagi. Oke, ada Naznin sudah menjawab benar. Alhamdulillah, barakallah. Jadi untuk top 3 yang menjawab benar, pertama ada Fredika, kedua ada Cira, ketiga ada Naznin. Disusul oleh Faira, jawabannya benar. Disusul lagi oleh Cika, jawabannya benar. Barakallah ya. Oke, kita kerjakan dulu ya. Naudi masih kurang 1 angka lagi ya. Coba dicek lagi angka berapa yang ketinggalan. Bianca jangan 24 dibagi 2 dikali 6 jangan kayak gitu ya. Coba dicek lagi cara jawabnya. Terus Fahri jawabannya betul, alhamdulillah. Yo yang lainnya. Ada yang masih bingung? Silakan yang masih bingung boleh chat. Kalau malu, kalau enggak sebutin, Pak, saya masih belum paham. Ada yang masih bingung? Oh, sepertinya udah paham semuanya ya, alhamdulillah. Iqbal, jawabannya betul. Barakallah. Ya. Adib masih kurang tepat, coba dicek lagi. Ya, Amar jawabannya masih kurang tepat, ada yang ketinggalan 1. Coba diperiksa lagi. Oke, kita coba bahas ya. Yo, yang mau bantuin Pak Yazid boleh nyalakan mic-nya, yang bantuin aja. Nah, 24-nya dibagi 2 tadi Pak Yazid. Berapa hasilnya teman-teman? 24 dibagi 2? 12, pintar. 12-nya dibagi berapa lagi ya? 3. Maaf. Boleh bagi 3, boleh bagi 2 ya. Kenapa? Karena 2 dan 3 termasuk bilangan prima. Oke, bagi 3. Oke, siap. 12 bagi 3 hasilnya? 6. 6 atau 4? 4. Nah, 4-nya dibagi berapa ya? Bagi 2. Hasilnya? 2. Nah, ini udah selesai atau masih dibagi lagi? Masih dibagi lagi. Bagi lagi. Bagi berapa? 2. Hasilnya? 1. Nah, ingat ya, kita dalam menentukan harus sampai di bawah ini menjadi angka 1. Nah, maka jawabannya yang di sini ya, 2 kali 3 kali 2 kali 2. Atau kalau yang nulis yang rapinya kayak gini, kayak Pak Yazid di bawah nih nulisnya rapinya. Nah, aduh, nguap tuh. Atreya ditutup mulutnya kalau menguap. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya ini adalah teman-teman ya,
yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3. Karena 2-nya ada 3, maka boleh ditulis dengan menjadi 2 pangkat 3. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Perhatikan. Nggak ada. Tadi ada bingung dikit. Alhamdulillah, berarti udah mulai pada paham ya, Masya Allah. Oke, kalau gitu coba ke latihan berikutnya. Nah, ayo, yang belum menjawab tadi ikut menjawab ya. Nah, tentukan faktorisasi prima dari bilangan 16. Nah, caranya tulis dulu angka 16. Nah, selanjutnya dibagi. Ya. Harus di sini dibagi oleh bilangan prima. Yo, tadi yang sudah menjawab di buku tulis, jangan lupa dikirim ke Pak Yazid. Jadi Pak Yazid bisa bantu koreksi. Oh, ini udah benar belum? Udah, ini masih salah enggak? Gitu ya. Jadi yang teman-teman pelajari itu lebih efektif ya. Jadi yang sudah menjawab di buku tulis dikirim ke Pak Yazid. Pak Amar. Oh ya, Abi nanti perhatiin lagi ya, nanti coba diikuti lagi aja. Bapak, layar Bapak rusak di saya. Coba dicek lagi jaringannya. Kadang-kadang kalau Mas Amar coba cek jaringannya, kalau jaringannya kurang bagus, memang biasanya kadang-kadang sering sering blur atau hilang gitu ya. Oke, jawabannya sudah masuk ya. Alhamdulillah. Pertama ada Fredika, lagi jawabannya benar. Terus ada Cira, jawabannya benar. Terus ada Cika, wah ya. Alhamdulillah, jadi top 3-nya ada Fredika, Cira, dan Cika. Atau FCC. Ya, Fredika, Cira, Cika, FCC. Diikutin atau disusul oleh Nazifa, terus ada diikutin lagi Iqbal, terus terakhir diikuti lagi oleh Adib. Alhamdulillah, barakallah, jawabannya benar semuanya, keren ya. Bianca jawabannya hampir benar, anak soleha, cuman 4 itu bukan bilangan prima. Jadi 4 itu harus dibagi lagi. 4-nya harus dibagi lagi. Ya, 4-nya dibagi lagi. Nodi juga sama. 4 itu bukan bilangan prima. Jadi 4-nya harus dibagi lagi. Nah, Rasika coba dicek lagi. Rasika ini bukan mencari faktor kayak yang sebelumnya, tapi ini faktorisasi prima. Jadi jawabannya harus menggunakan bilangan prima. Bukan kayak yang sebelumnya 16 bagi 2, 16 gitu ya. Ngejawabnya itu adalah yang ngebaginya angka 2-nya. Nah, Rasika angka 2-nya itu yang ditulis. Angka 2-nya yang ditulis. Kaisa jawabannya sudah benar. Rafan jawabannya sudah benar. Alhamdulillah. Ya, sekarang yang sudah jawab benar boleh bantu Pak Yazid. 16-nya dibagi berapa tadi teman-teman? 16-nya dibagi 2. Hasilnya berapa? 8. 8-nya dibagi berapa? 2. Betul. Hasilnya 4. Makasih Rafan, 4. Habis itu 4-nya dibagi berapa lagi? 2 lagi. Hasilnya 2. Habis itu dibagi lagi berapa? 2 lagi. Hasilnya 1. Sampai ketemu hasil bawahnya menjadi angka 1. Maka bentuk faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Oke, terima kasih. Oke ya, jadi yang tadi jawabannya masih salah coba diperiksa lagi. Oke, baik, lanjut ke latihan berikutnya. Terakhir 36. Wah, ayo. Tadi yang belum kesempatan menjawab, ayo ikut menjawab ya. Yang belum kesempatan mengirim, ayo kirim jawabannya ke Pak Yazid. Nah, tentukan faktorisasi prima dari bilangan 36. Ya. Caranya gampang sekali ya. Tulis dulu angka 36. Ya, 36. Nah, itu kasih garis. Kira-kira 36-nya dibagi berapa ya? Oleh bilangan primanya. Ayo, ada yang tahu belum? Kita kasih tip, kasih contekan dikit teman-teman ya. Apa?
Ingat, 6 itu bilangan genap atau ganjil? 2 Pak, 2. Nah, maka bisa dibagi 2. Selain dibagi 2, 36-nya bisa dibagi angka berapa lagi yang oleh bilangan prima? Berapa langsung? Berapa? Ferdika. Ferdika ini bisa tahu nih. Selain dibagi 2, bagi berapa dulu Ferdika? Oke, kita coba cek ya. Nah, selain dibagi 2 dulu, bisa juga dibagi oleh angka 3. Nah, ya. Oke, kita perhatikan ya teman-teman ya. Kita coba cek yang udah mengirimkan jawabannya. Masya Allah, udah coba periksa. Oke, kita lihat top 3-nya. Nah, top 3-nya pertama masih dipegang oleh Ferdika, kedua oleh Iqbal. Wah, oleh Iqbal. Ketiga oleh Cira. Wah, sekarang berarti FIC ya. Ferdika, Iqbal, Cira. Nah, top 3-nya. Disusul oleh Cika, tetapi Cika jawabannya masih kurang tepat. Coba dicek lagi Cika, ada 1 angka yang ketinggalan. Terus diikutin oleh Adib. Nah, Adib masuk top 4 ya, jawabannya benar. Nah, top 5-nya diikutin oleh Fahri. Ya, alhamdulillah jawabannya benar. Terus Kaisa, Kaisa ada yang kurang tepat, Nak Soleha, coba dicek lagi ya. Coba dicek lagi. Cika, nah kali ini Cika jawabannya sudah benar. Bianca hampir benar, coba diperiksa lagi, ada 1 angka yang ketinggalan. Jadi yang masih perlu diperiksa adalah ada Bianca, terus ada siapa lagi? Bianca sama Kaisa. Nah, coba dicek ya. Bianca dan Kaisa. Coba dicek. Kira-kira angka berapa yang ketinggalan? Nah, ya. Atau bisa jadi angka yang kebanyakan. Nah, ya, nah kali ini Bianca sudah benar jawabannya. Barakallah. Berarti yang benar udah ada Cika, Fahri, Adib, terus Cira, Iqbal, dan Ferdika. Nazifa Solehah, 4 Salman, jawabannya hampir benar ya. Ada yang kurang tepat, coba diperiksa lagi pembagiannya. Pembagiannya dicek lagi. Oke. Naudi juga sama, masih kurang tepat, coba diperiksa lagi. Yuk, kita bahas ya teman-teman ya, karena waktunya terus berputar. Oke. 36-nya tadi yang jawabnya sebelum benar, coba diperhatikan ya. Mungkin setelah memperhatikan jadi sudah bisa menjawab dengan benar. Oke, good job. Faira Nadia Kinanti sudah menjawab dengan benar. Oke, 36. 36 dibagi 2 karena 2 bilangan prima, harus dibagi bilangan prima. Hasilnya berapa? Yang sudah ngitung, bantu Pak Yesid. 18, pintar. Habis itu 18-nya dibagi berapa lagi? 2. 2, pintar. Hasilnya? 9. 9, betul sekali. Habis itu 9-nya dibagi berapa lagi? 3. 3, alhamdulillah. Hasilnya berapa? 3, betul. Harus dibagi lagi ya, sampai ketemu angkanya 1, dibagi 3 lagi. Hasilnya bawahnya 1, sampai ketemu 1. Nanti jawabannya yang sebelah sini. Oke, sekarang kalau dibagi 3 dulu memang jawabannya sama Pak Yazid. Kita buktikan ya, jawabannya sama enggak kalau dibagi 3 dulu? 12. 36 dibagi 3, 12. Selanjutnya 12-nya dibagi 3 bisa, 2 bisa. Oke, kita bagi 3 dulu aja ya. Bagi 3 dulu. 12 bagi 3 hasilnya 6. 4, betul. Baik, yang salah. 4. Nah, habis itu 4-nya dibagi 2. Ingat ya, dibagi terus sampai ketemu bawahnya angkanya 1. Hasilnya 2. 2-nya dibagi 2 lagi. Hasilnya 1. Nah, sampai di bawahnya ketemunya 1 ya. Nah, maka coba kalau kita perhatiin, sama enggak? 2, 2, 3, 3. Ini 2, 2, 3, 3. Jadi boleh dibagi 3 dulu, boleh dibagi 2 dulu. Intinya kuncinya 1 teman-teman. Yang penting dibagi oleh bilangan prima. Nah, jadi kalau dibagi selain bilangan prima itu nggak boleh. Seperti kayak 36. Ya, dikebalik. 36-nya dibagi 9 Pak Yazid. Nah, itu nggak boleh ya.
Kenapa? Karena 9 itu bukan bilangan prima. Jadi itu jawabannya salah kalau dibagi oleh 9. Gitu ya. Maka jawaban akhirnya di bawahnya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2-nya ada 2 maka 2 pangkat 2. 3-nya ada 2 maka 3 pangkat 2. Oke, Rafan jawabannya sudah benar. Barakallah. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tadi yang menjawabnya masih salah, coba diperiksa dulu. Oh, tadi mana sih kesalahannya, di mana letaknya gitu ya. Jadi nanti biar bisa memperbaiki gitu. Kira-kira di mana letak kesalahannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Anak-anak soleh dan soleha kelas 4 Salman? Tado. Oh, dado ya, dado tanyakan loh. Ya. Dado itu pakai logat pada. Kalau logat Jawa boten enten, ora ono Pak, sampun. Nah, itu bahasa Jawa ya. Nah, oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Karena kita sudah selesai, kita tadi awal dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa teman-teman. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah 1 2 3. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jadi baik teman-teman. Untuk berikutnya, Pak Yazid PR-nya. Oke, nanti Pak Yazid kirim ke grup, itu ada tugas untuk memperdalam lagi teman-teman dalam menentukan faktorisasi prima. Kenapa? Karena ini pelajaran yang sangat penting, di mana pelajaran ini akan digunakan di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi silakan nanti dikerjakan, tapi tidak wajib dikirimkan. Jadi kalau Pak, saya sudah selesai, tapi saya mau dikoreksi Pak Yazid, boleh, silakan dikirimkan. Intinya, karena biasanya sudah bisa di saat Zoom, tapi karena nggak latihan lagi biasanya hilang atau kena ke megang handphone jadi ilmunya hilang, ketabrak sama HP ya, atau terhabak sama YouTube atau sama game. Jadi makanya biar lancar itu diulang lagi. Oke, baik, itu dari Pak Yazid. Pak Yazid punya pantun, kupas-kupas buah manggis, puas nggak puas waktunya sudah habis. Upin Ipin belum pergi ke sekolah, maafin kalau ada salah. Faminkum dari Pak Yazid, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Dadah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin ya. Terima kasih.